Assalamualaikum ta'ala warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin bil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Abu Daud, pemilik sunan yang terkenal, Sunan Abi Daud. Jadi telah kita pahami bersama, ada yang namanya musnad, ada yang namanya al-jami', ada namanya sunan. Al-musnad sebagaimana musnad Imam Ahmad, ada namanya al-jami' sebagaimana jami' sahihnya Imam Bukhari, Imam Muslim. Dan sekarang kita memasuki sunan. Sunan ini yang pertama di sini yang disebutkan adalah Sunan Abi Daud, kemudian ada Sunan Tirmidzi, kemudian Sunan An-Nasa'i, dan selanjutnya nanti ada Sunan Ibn Majah. Nah, sunan ini adalah kitab hadis yang berfokus pada kajian-kajian fikih seperti ibadah, muamalah, dan sebagian kajian-kajian akhlak. Sehingga metode penyusunan hadis-hadis di dalam kitab sunan didasarkan pada bab-bab fikih yang praktis. Itu kalau semisal kita mau ngomongin sunan. Adapun kalau semisal ini masuk dalam musnad Imam Ahmad kemarin, maka ia merupakan sekumpulan hadis yang disusun berdasarkan ketertiban nama sahabat. Nama sahabat siapa, pengumpulan hadis siapa, sebagaimana kita sempat kemarin bahas bahwasanya Imam Ahmad di dalam kitabnya memulai dengan nama-nama 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Setelah itu periwayatan Ahlu Bait, setelah itu periwayatan Abdullah bin Mas'ud, setelah dan selanjutnya. Nah, kemudian ada Al-Jami'. Al-Jami' sebagaimana Al-Jami' Sahih, ya, Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu kitab-kitab hadis yang berusaha menggabungkan berbagai jenis-jenis hadis, mulai dari fiqh, akhlak, atau bahkan sirah, sejarah Rasulullah SAW pun dimuat di dalam kitabnya. Sehingga metode penyusunan di dalam jami' itu dianggap sebagai yang sangat, atau bahkan bisa kami bahas yang paling luas, di mana ia mencakup sejarah, fikih, dan juga akhlak yang berkenaan dengan Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, itu adalah informasi penting yang harus teman-teman tekankan, karena memang ada pembedaan yang sangat mendasar antara sunan, al-jami' dan musnad. Oke, yang pertama kita bahas dulu Sunan Abi Daud. Siapa Abi Daud? Huwa Sulaiman bin al-Ash'ath. Beliau merupakan Sulaiman, putranya al-Ash'ath. Ibn Ishaq, putranya Ishaq. Ibn Bashir, putranya Bashir. Ibn Shaddad, putranya Shaddad. Ibn Amr, putranya Amr. Ibn Imran, putranya Imran. Al-Azdi As-Sijistani. Beliau berasal dari Sijistan. Sijistan ini berada di wilayah Afghanistan. Saya pengen banget ke sana jujur. Wulida sanata thnataini wa mi'ataini. Beliau lahir pada tahun 202. Ini perlu dicatat oleh teman-teman. 202 Hijriah. Oke. Wa tuwfiya bil Basrah, dan beliau meninggal di Basrah, di kota Basrah. Jadi beliau awalnya lahir di Sijistan, Afghanistan, kemudian merantau ke berbagai macam tempat, ke Makkah, Madinah, dan ke berbagai macam tempat. Pernah juga mengunjungi Baghdad, dan beliau berguru juga ke banyak sekali ulama-ulama yang terkenal, seperti Imam Ahmad ibn Hanbal, seperti Imam Ishaq bin Rahweh, ya, gurunya Imam Bukhari itu yang menginfluence Imam Bukhari untuk menulis kitab Sahih Bukhari, juga telah berhasil menginfluence Imam Abu Daud untuk bikin Sunan Abi Daud. Ya, walaupun tidak secara eksplisit sebagaimana perintahnya terhadap Imam Al-Bukhari. Li arba'a asyrata baqiyat min Syawal, pada kira-kira 14 hari yang tersisa dari Syawal. Sanata khamsin wa sab'ina wa mi'atain. Pada tahun, nah, lahirnya 202, meninggalnya pada tahun 275 Hijriah. Ini yang perlu teman-teman catat. Nah, selanjutnya, walahu kitabus sunani al-ma'ruf, dan beliau juga punya kitab sunan yang dikenal dengan apa? Bisunani Abi Daud, dengan Sunan Abi Daud. Terkenal ini. Wa huwa kitabun syarifun, dan Sunan Abi Daud termasuk kitab yang sangat mulia. Imam Abu Daud ini punya kemampuan untuk mengumpulkan hadis yang begitu luar biasa dan begitu tekun, begitu teliti, begitu telaten. Sampai-sampai beliau itu pernah berada di Madinah selama 6 bulan. Ada di Madinah selama 6 bulan. Ngapain? Untuk nyari satu hadis.
Satu hadis. Hari ini kita menemukan hadis yang banyak, tapi kita nggak mau buat baca hadis, ya kan ya? Hadis banyak banget, tinggal buka Google, beli kitab, buka PDF, udah ketemu tuh semua hadis. Imam Abu Daud ini mencari hadis. Satu hadis membuat Imam Abu Daud berdiam diri di Madinah selama 6 bulan. Allah. Qala anhu Abu Daud, Imam Abu Daud menyebutkan tentang kitabnya tadi itu, jama'tu fihi 4,000 haditsin wa 8 hadits. Beliau berkata bahwasannya beliau di dalam kitab sunannya itu telah mengumpulkan kira-kira 4.000 hadis dan 800 hadis. Berarti bisa kita tulis teman-teman di sini adalah 4.800 hadis. Baik. Nah, 4.800 hadis ini tentu saja bukan semata-mata langsung beliau kumpulkan begitu saja, tapi ia merupakan hasil pembersihan, pengumpulan dari yang awalnya jumlahnya adalah 500.000 hadis. Dari 500.000 hadis, beliau kemudian klasifikasi, beliau coba pisahkan, dan yang tersisa adalah 4.800. Dzakartu sahiha wa ma yushbihuhu wa yuqaribuhu. Aku di dalam kitabku ini menyebutkan hadis sahih dan yang serupa dengannya dan yang dekat dengannya. Jadi, kitab-kitab yang hadis-hadis yang berada di dalam kitab Sunan Abi Daud ini tidak semuanya sahih. Ada sebagian yang hasan, bahkan ada sebagian yang dhaif. Ya, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Berbeda dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ini dipastikan sahih semuanya di dalamnya. Nah, di dalam kitab Sunan Abi Daud ada yang hasan, ada yang dhaif. Sehingga perlu bagi teman-teman sekalian ketika nanti membeli kitab Sahih Bukhari, membeli kitab-kitab Sunan itu untuk membeli tahqiqan yang bagus. Tahqiqan yang bagus itu apa? Tahqiq yang bagus di footnote bawah itu biasanya ada keterangannya. Ada keterangannya. Perihal kualitas hadisnya tadi itu sampai kemana. Wa qala Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, innahu jama'a bihadzal kitab syimla ahaditsil ahkam. Nah, beliau mengumpulkan di dalam kitab ini sekumpulan daripada hadis-hadis yang berkenaan dengan ahkam. Warattabaha ahsana tertib. Beliau mengurutkannya dengan urutan yang terbaik. Wa nadzamaha ahsana nizamin. Dan beliau wa nadzamaha. Apa ya terjemahannya yang enak? Dan beliau mengaturnya. Wa nadzamaha, mengaturnya ya. Yang enak menyusun. Nah, dan beliau menyusunnya dengan sebaik-baiknya susunan. Ma'antiqaiha ahsanantiqa. Dengan pembersihan hadis tersebut, dengan memilih di dalam hadis-hadis tersebut dengan pilihan-pilihan yang terbaik. Susah banget terjemahan ke bahasa Indonesia dah. Kaku banget. Wattirahihi minha ahaditsal majruhina waddu'afa. Dan mengeluarkan, membersihkan daripada hadis-hadis di dalam kitab Sunan, hadis-hadis yang muncul dari orang-orang majruhin. Siapa orang-orang majruhin? Kemarin kita sempat bahas, ada adl, ya, ada adl, ada jarh. Ada jarh, ada adl. Nah, ini adalah keterbalikan. Kalau orang itu tidak adil, berarti dia jarah. Nah, maksudnya di sini berarti al-majruhin sekumpulan orang-orang yang tidak adil. Jadi di dalam kitabnya beliau mengeluarkan orang-orang yang tidak adil dan orang-orang yang dikenal dhaif. Dah, begitu saja. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.